Ya aku pengen golek sing gone sepintur wingit. Oh gitu. Iya. Itu kerisnya bagus ya mbak. Saya pengen jakal ini ikut. Santai mbak, santai mbak. Santai mbak. li khamsatun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah li khamsatun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun, dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Saya buat janjian sama dukun Sedeng, yaitu bersama dukun mana Semarang ya, dukun Semarang, ngakunya dukun Semarang ya, tapi kita datangi saja. Kita sudah janjian di tempat ini. Mobil saya ada sekitar 1 kilo ya, 1 kilonan kurang lebih. Saya jalan kaki. Saya sebetulnya badan saya kurang fit. Saya seharian sebenarnya tidak menerima tamu. Tadi sore ada tamu ya, saya temuin tamunya. Dan tadi sore saya sempat pijet juga sama Pak Yatno yang suka mijitin saya. Baru selesai pijet saya langsung luncur OTW ke tempat ini. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ditantang duel oleh seorang dukun santet yang berasal dari daerah Semarang. Dukun yang diketahui bernama Mbah Dirjo ini ingin menjajal kemampuan Gus Nur Samsun yang didengarnya sangat sakti mandraguna. Kisah tersebut bermula dari dukun Dirjo yang mendapatkan banyak cerita dari para teman dukunnya. Yang mana dukun terlaknat itu mengatakan bahwa dunia perdukunan saat ini sedang gempar dengan seorang spiritual muda yang bernama Gus Nur Samsun. Gus Nur Samsun saat ini biasa mendatangi para dukun santet, yang tujuannya adalah untuk meminta para dukun santet agar berhenti dari praktik perdukunannya yang selama ini dilakukan. Para dukun itu biasa bersekutu dengan iblis, dan biasa melakukan kesesatan dan kezoliman. Gus Nur Samsun mengajak para dukun agar kembali kepada jalan kebenaran, yaitu dengan menjalankan perintah Allah Tuhan semesta alam. Tentu saja sang para dukun tidak bersedia menuruti permintaan dari Gus Nur Samsun. Itu dikarenakan, menjadi dukun santet itu adalah sudah pekerjaannya, dan mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dari menjadi tukang santet itu. Sang para dukun sangat marah, sehingga kemudian terjadi pertarungan di antara mereka. Akan tetapi, Gus Nur Samsun ternyata memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Tidak ada satu orang dukun pun yang mampu mengalahkannya. Dan ketika sang dukun tidak bersedia bertobat, Gus Nur Samsun kemudian menghajarnya hingga stroke dan sekarat. Banyak para dukun yang kemudian merasa ketakutan dengan adanya dakwah Gus Nur Samsun yang ingin memberantas para dukun tersebut. Akan tetapi, takut itu ternyata tidak berlaku kepada sang dukun yang didatangi oleh Gus Nur Samsun ini. Sang dukun yang diketahui bernama Mbah Dirjo ini, malah merasa tertantang. Sehebat apakah sebenarnya ilmu dari Gus Nur Samsun, sehingga dia bisa mengalahkan banyak dukun. Sehingga kemudian, dia menantang Gus Nur Samsun untuk melakukan duel pertarungan. Dia mengaku memiliki ilmu luar biasa yang belum pernah ada yang bisa mengalahkannya. Juga sebuah pusaka, yang dikatakan tidak ada tandingannya. Dan dengan kemampuannya tersebut, dia yakin bisa menghancurkan Gus Nur Samsun. Bahkan karena sangat penasaran itulah, sang dukun sempat datang ke padepokan, namun dia tidak bisa bertemu dengan Gus Nur Samsun.
Dan karena ditantang sang dukun itulah, Gus Nur Samsun kemudian memenuhi tantangan tersebut. Dan kemudian bersepakat untuk bertemu di tempat di tepi pemakaman ini. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam aksi Gus Nur Samsun kali ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Mbah bener nih, aslinya dari Semarang Mbah. Iya benar Gus. Semarangnya mana Mbah? Ungaran. Semarangnya Ungaran. Oh, boleh tahu nggak Mbah, Ungarannya mana Mbah? Rahasia. Oh rahasia. Oh iya. Terus karmu tekan kene iki apa? Loh, Mbah kan kalau nggak salah waktu saya terakhir di Demak, Mbah nelpon saya. Iya iya. Atau jangan-jangan Mbah sempet nyelonong di apa namanya di padepokan saya. Iya. Oh berarti Mbah sempet ke padepokan saya? Iya, memang aku pengen jajal ilmumu Gus. Piro kesetiamu. Tapi kenapa Mbahnya nggak masuk ke padepokan? Ya engko aku dikeroyok baturmu, aku pengen dhewe nang kene Gus. Oh berarti takut dikeroyok. Iya. Oh, jadi dia ternyata sudah pernah masuk ke padepokan, di depan padepokan. Itu ngantri atau enggak Mbah? Ya ora Gus. Enggak ngantri Mbah. Padahal kan tamu-tamu saya itu banyak Mbah. Ya, aku ora ngantri Gus. Enggak ngantri. Atau jangan-jangan memang tidak bertemu dengan asisten saya untuk mendaftarkan diri, atau cuma pengen tahu rumah saya saja? Pengen roh wae. Oh. Terus tujuannya Mbah tahu rumah saya itu untuk apa? Ya, aku pengen goleki sampean. Oh, pengen cari saya. Iya. Terus kenapa Mbah itu telepon saya untuk mengajak pertemuan di tempat ini? Ya, aku pengen jajal ilmumu saiki aja takok wae Gus. Santai Mbah. Seru Mbah. Sama-sama kita orang Jawa Tengah ya Mbah. Dari Ungaran ke Meranggen kan deket Mbah. Iya Gus. Kenapa malah cari tempat seperti di sini? Ya aku pengen golek sing sepi tur wingit. Oh gitu. Iya. Tuh kerisnya bagus ya Mbah. Ayo saiki aku pengen jajal ini Gus. Santai Mbah. Piye. Mau jajal larinya. Aduh, badan saya sakit Mbah. Mbah, saya gak enak badan. Iya Gus. Jadi kita ngobrol-ngobrol saja lah, Iya. jangan kayak gitu, ngobrol-ngobrol saja ya, duduk kita ngobrol di sini. Nah, sebenarnya begini Mbah, saya kan jauh-jauh ke sini, apa namanya, deket aja nggak apa-apa ya Mbah. Ya, aku apa wis? Nah, jadi saya jauh-jauh datang ke sini dari Jawa Timur ke Jawa Tengah ini, badan saya capek. Tadi saya sebelum Isya saya sudah berangkat sebelum Isya, dan sampai di sini ternyata Mbah seperti ini. Iya Gus. Emang tujuan Mbah itu untuk apa Mbah? Ya aku pengen bantu wong sing butuh nih karo ilmuku Gus. Mbah pengen bantu yang sama orang yang membutuhkan. Iya. Bentar Mbah, sebentar, maksudnya membutuhkan gimana? Karena aku dikon mateni wong ya tak santet ki Gus. Oh, deket aja, suaranya enggak denger nanti. Oh gitu. Ya. Biar kita rekam aja suaranya. Biar tahu kan masyarakat. Jadi begini Mbah. Kalau ada orang yang membutuhkan sampean jasa untuk menyantet, Mbah layani. Ya nak duit bisa bayar aku ya tak layani. Biasanya dibayar berapa? 20 juta. 25 juta. Iya. Ada yang lebih dari 25 juta enggak? Ya neng sing sugih mah tak jeli 50 juta Gus. 50 juta. Iya. Terus kenapa Mbah rumahnya harganya berapa juta? Rumah Mbah itu. Kan pasien-pasien baharnya mahal. Rumahnya seharga 1 M ada enggak? Murah mah Gus. Oh enggak ada. Murah. Terus uang itu untuk apa Mbah? Itu ya tak celengin Gus. Oh duitnya dicelengin. Iya Gus. Mbah anaknya ada berapa? Anak ada 2 Gus. Anak ada 2, laki-laki atau cewek? Cewek semua Gus. Cewek semua. Seandainya anak Mbah itu kena santet orang gimana? Ya tak bentengi to Gus. Oh dibentengin. Seandainya kalau benteng itu jebol anak sampean kena santet, emang sampean bisa ngobatin? Ya bisa tak Gus. Oh bisa. Oh berarti segala sesuatu Mbah sudah memilikinya ya? Iya. Tak siap nih Oh, udah disiapkan. Oke. Berarti Mbah waktu main ke padepokan saya nggak mau masuk itu hanya pengen ngecek keberadaan saya memang asli atau tidak gitu. Iya Gus. Begitu. Sekarang saya mau tahu Mbah, saya mau tanya. Mbah mendatangkan saya seperti ini dengan keadaan seperti ini kan saya sakit Mbah sebetulnya. Saya bela-belain bertemu sama Mbah itu dengan cara baik-baik. Iya Gus. Nah, apakah Mbah itu juga punya niat baik kepada saya? Ya aku langsung lihat apa enggak tetap ngajak geger Gus. Kenapa harus ngajak kekir Mbah? Terus kadung ado tekan kene aku pengen jajal ilmumu kok Gus. Bentar Mbah, kan saya nggak punya salah sama Mbah, nggak pernah. Ora duwe salah kok Gus. Jenenge wong aliran putih yo tak tantang aku aliran ireng Gus. Berarti kalau aliran putih itu musuh sampean? Iya. Oh, sampean tahu nggak kalau saya pernah mengalahkan banyak dukun?
Aku ora ngerteni kuwi Gus, aku ya krungu tapi aku pengen jajal dhewe. Oh, tanpa berarti bukti. Mbah cuma denger-denger saja. Yo, Mbah berarti nggak pernah nonton-nonton. aku YouTube. ora duwe HP, Gus. Oh, nggak punya HP. Ora duwe HP. Loh, duitnya banyak kenapa nggak beli HP? Nggak bisa atau gimana? Orang nganggo HP wong teko dhewe ngerti dhewe. Apa aku Mbah Dirjo ngerti dhewe kabeh. Oh, namanya Mbah Dirjo. Mbah Dirjo. Oh, Mbah Dirjo dari Ungaran. Yo, mulai Mbah Dirjo mesti ketemu. Biasanya terkenal apa? Santetnya atau pengasian atau apa, pengelarisan atau apa? Santet, pengasihan pengelarisan duit. Gus santai kok takut. Santai, Mbah. Santai, Mbah. Bangun. Rumangsamu aku iki walaupun aku iki loro, sakit seperti ini mudah sampean kalahkan. Enggak, Mbah. Tunjukkan mana kekuatanmu. Saya tantang, Mbah. Jangankan Mbah, dukun sandat seluruh Indonesia saya tantang. Iya Gus. Terima, saya terima. Silakan. Sekali lagi saya ingatkan. Jangankan cuma satu dukun seperti sampean, 1000 dukun di Indonesia saya tantang. Selain dia itu dukun sandat, selagi dia itu dukun sandat saya tantang. Bangun. Saya belum mengeluarkan kemampuan saya sepenuhnya. Nggak usah bohong. Gimana? Ampun Gus. Ampun apa? Ampun apa? Ampun apa? Udah kalah Gus. Hah? Kalah Gus. Mana kerisnya? Saya mau nyangkat dia saya. Mana kerisnya? Ah. Enggak ada, kita cari dulu. Kita santet dulu dia. Biar tahu. Ah. Mana santet kerisnya? Hilang. Kok bisa hilang gimana? Muspro dia kembali katanya Gus. Kerisnya muspro. Iya. Muspro itu apa? Jadi ambil yang punya lah. Diambil yang punya. Iya. Oh. Kerisnya hilang. Ya sudah. Sekarang sampai harus merasakan ya gimana rasanya nyantet. Sudah berapa orang yang sampai santet? Sudah ada lebih dari 15 orang. Sampai belum tahu rasanya santet kan? Saya ngantar ngantar. Nama sampai siapa tadi? Dirjo. Pak Dirjo. Gimana rasanya? Sakit, Panas Gus. panas. Ini nanti punggung sampean nggak lama akan perut sampean itu pindah ke belakang. Kecuali kalau Anda mau tobat, akan saya sembuhkan.
Mau tobat gak? Mau Gus, ampun Gus. Bener mau tobat? Mau mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ampun Gus, panas Gus, panas. Terjadi pertarungan yang sangat menegangkan Busnur Samsun dengan Mbah Dukun Dirjo. Namun pada akhirnya, Busnur Samsun berhasil mengalahkannya. Ilmu pamungkas Busnur Samsun yang luar biasa, menghantam tubuh sang dukun hingga tak berdaya. Dan untuk memberikannya pelajaran, Busnur Samsun menyantet sang dukun dengan ilmunya. Sehingga dia terlihat menggelepar, merasakan sakit yang sangat luar biasa. Setelah itulah dia menyerah, dan ingin bertobat atas semua kejahatannya. Busnur Samsun merasa sangat bersyukur, bahwa seorang dukun yang menyesatkan itu akhirnya bisa disadarkan. Juga bersyukur, karena Tuhan senantiasa memberikannya perlindungan. Dan berharap, dakwah yang dilakukan ini bisa memberikan manfaat, juga memberikan petunjuk untuk kebaikan. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmatnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.